Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Monika dengan NIM 2014-2021 dari kelas D Perbankan Syariah akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Pandangan Al-Quran dan Hadis terhadap ilmu pengetahuan. Menurut Quraisy Shihab, bahwa membahas hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan bukan dengan melihat, misalnya, adakah teori relativitas atau bahasan tentang angkasa luar atau ilmu komputer tercantum dalam Al-Quran, tetapi yang lebih utama adalah dengan melihat adakah jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau sebaliknya, serta adakah satu ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hasil penemuan ilmiah yang telah mapan. Dengan kata lain, melihat hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dilakukan dengan meletakkannya pada sisi psikologi sosialnya dan bukan pada sisi sejarah perkembangan ilmu pengetahuannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena dalam realita masih terdapat pandangan simpang siur tentang pandangan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pandangan bahwa di dalam Al-Quran sudah mencakup semua teori ilmu pengetahuan. Yang kedua, terdapat pandangan bahwa antara perkembangan ilmu pengetahuan dan Al-Quran sama sekali tidak ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, terdapat pandangan bahwa di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat, petunjuk, dan dorongan dari ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan seluruh umat manusia untuk mengembangkan semua macam ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, pandangan Al-Quran dan Al-Hadis terhadap ilmu pengetahuan lebih lanjut dapat dilihat dari sifat, nama, karakteristik, kandungan, keistimewaan, asal-usul, proses turun, dan lainnya dari Al-Quran sebagai berikut. Dari segi namanya, Al-Quran dan Alkitab sudah memberikan inspirasi tentang perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran secara harfiah berasal dari kosakata qoro'a yang berarti membaca, dalam arti luas yang berarti mengamati, mengidentifikasi, memahami, mengkategorikan, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan, dan memverifikasi. Dan dari segi asal-usulnya, Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang maha sempurna, antara lain sifat Al-Alim atau Maha Guru yang sangat luas ilmunya. Kemudian dari segi kandungannya, Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari soal agama, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dari segi proses turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW dan generasi penghimpun dan penghafal secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi tempat penyimpanannya, yaitu di Lauhul Mahfuz atau wadah yang terjaga, menunjukkan bahwa Al-Quran autentik, bukan hasil plagiasi atau jiplakan, dan ini merupakan salah satu sifat dari sesuatu yang bersifat ilmiah. Kemudian dari segi sifatnya, Al-Quran selain mengoreksi kitab-kitab terdahulu yang pernah diselewengkan, juga bersifat terbuka, yakni kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran terbuka untuk dikritik dan didebatkan. Dan pada akhirnya Al-Quran tidak akan kalah atau tidak dapat ditandingi. Kelima, dari segi kedudukannya, Al-Quran merupakan bukti atau hujah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan bukti kemujizatannya. Kemudian ada istilah-istilah ilmu dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Ilmu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik tentang segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan alam dan sebagainya, dan berarti pula pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia. Dari beberapa kutipan dapat diketahui bahwa ilmu terkait erat dengan pemikiran, gagasan, ide, pendapat, dan pandangan yang berhubungan dengan kerja akal. Kemudian yang kedua yaitu al-hikmah. Kosakata al-hikmah berasal dari hakama, yahkumu, hikmah, wa hikmatan, dan jamaknya hikam, yang berarti mengetahui yang benar, kata hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu al-wahyu. Kosakata al-wahyu berasal dari kata wahayahi, wahyun, wahyan, yang berarti mengajarkan, menunjukkan sesuatu kepadanya. Misalnya, Allah mengilhamkan sesuatu ke dalam hatinya. Kosakata al-wahyu telah masuk ke dalam bahasa Indonesia dan diartikan sebagai perwujudan, seperti orang dan sebagainya. Apa yang kelihatannya dalam mimpi, petunjuk atau ajaran Tuhan yang diturunkan dengan perwujudan di mimpi dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada al-bayan atau al-bainah. Kosakata al-bayan berasal dari kata bayani, yubayinu, bayanan, yang berarti nyata, terang, dan mubin, yang berarti nyata, yang terang. Kemudian berubah menjadi kata bayana, yubayinu, tabyinan, yang berarti menerangkan. Kemudian yang kelima ada al-fiqh. Kosakata fiqh berasal dari kata faqiha, yafqahu, faqahan, yang berarti ahli fikih, alim dalam ilmu fikih, atau dari kosakata faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti atau paham, dan menjadi fiqhu, yang berarti ilmu fikih, ilmu hukum Islam, syariat Islam, mengerti, paham, pintar. Kemudian jadi faqih, faqihun, dan jamaknya fuqahun, fuqahau, yang berarti ahli fikih atau alim dalam ilmu fikih. Kemudian yang keenam ada al-mau'izah. Secara harfiah, kata mau'izah berasal dari kata a'uza yu'izu mau'izatan, yang menurut al-Raghib al-Asfahani berarti upaya menghindari yang disertai dengan rasa takut, dan al-Khalil berkata bahwa al-wa'ju adalah memberi peringatan dengan kebaikan yang telah melunakkan hati, yang berarti ajaran, peringatan atau nasihat yang mencerahkan. Yang ketujuh ada al-hadas. Secara harfiah, al-hadas artinya baru, sesuatu yang tidak dapat dimulai, kebaruan, pembaruan, peristiwa, kejadian-kejadian, dan kegalang. Kemudian yang kedelapan ada al-ilham. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilham diartikan petunjuk yang datang dari Tuhan, yang terbit dari hati, bisikan hati, atau sesuatu yang menggerakkan hati untuk mengarang syair dan sebagainya. Mengilhamkan berarti membisikkan atau petunjuk dan sebagainya kepada seseorang. Kemudian yang kesembilan ada al-hidayah atau huda. Menurut al-Raghib al-Asfani, yang dimaksud dengan al-hidayah adalah huda atau hidayah adalah petunjuk dengan cara yang lembut, dan darinya terbentuk kata hidayah, yakni sesuatu yang ada dengan hidayah dan sesuatu yang diberikan, seperti aku memberikan hadiah dan aku menghadiahkannya rumah. Jika dikatakan bagaimana aku menjadikan hidayah sebagai petunjuk yang lembut. Kemudian yang ke-10 ada at-taufiq. Kosakata at-taufiq berasal dari bahasa Arab. Wafaqa yufawiqu, taufiq yuwafiqu, taufiqon, yang berarti petunjuk. Aspek-aspek ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Yang pertama, sumber ilmu atau ontologi. Ada 5 sumber. Yang pertama, Al-Wahyu atau ayat qauliyah dan Al-Hadis. Terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Kemudian fenomena alam jagat raya atau ayat Al-Kauniyah terdapat pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat 164. Yang ketiga, fenomena perilaku manusia atau ayat Al-Insaniyah terdapat pada Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 53. Yang keempat, akal pikiran dan hati nurani terdapat pada surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78. Kemudian yang kedua, alat untuk memperoleh ilmu. Pada ayat 17 Quran surat Al-Isra, Allah menyatakan tentang adanya 3 potensi atau alat yang dapat digunakan manusia untuk menggali dan mengembangkan ilmu, yaitu pendengaran sebagai bagian dari panca indera yang utama, penglihatan yaitu akal pikiran atau rasio dengan berbagai kekuatannya, dan hati nurani yaitu intuisi yang dapat merasakan getaran-getaran cahaya kebenaran yang dipancarkan Tuhan kepada hati manusia. Kemudian yang ketiga, metodologi atau epistemologi ilmu. Yang pertama ada unzur atau al-intizar. Kata unzur atau al-intizar diambil dari kata nadzara yang berarti memandang, melihat atau berpikir, yakni menggunakan akal pikiran guna menemukan hukum-hukum, aturan, hikmah atau pelajaran dan setiap objek yang dipikirkan. Kemudian yang kedua ada tabyin atau ijtihad. Tabyin berasal dari bahasa Arab bayana yubayinu tabyinan yang berarti mengatakan atau menerangkan. Kemudian yang ketiga ada tadabbur. Tadabbur berasal dari bahasa Arab tadabbara ya tadabbaru, tadabburan yang berarti memikirkan sesuatu atau menimbangkan. Yang keempat ada jadali. Jadali atau mujadalah berasal dari kosakata jadala yujadilu mujadalatan yang berarti berdebat, dialektikan. Kosakata jadali dan reflektif digunakan untuk memahami hakikat segala sesuatu yang melahirkan hikmah atau filsafat. Dan yang kelima ada tazkiyah al-nafs. Tazkiyah al-nafs atau pembersihan diri digunakan untuk memperoleh ilmu langsung dari Tuhan yang terkadang disebut makrifat, isyrakiyah, mauhubah, ilmu ladunia, ilham, taufik, hidayah atau wangsit. Yang keempat ada aksiologi atau nilai manfaat ilmu. Karena ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi sumbernya yakni Al-Qur'an, fenomena alam jagat raya, fenomena sosial, akal pikiran dan hati nurani, maupun alat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Serta cara untuk mendapatkannya juga berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua ilmu itu harus digunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Dapat dikemukakan catatan penutup. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang paling tinggi dalam memberikan perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, jika Al-Quran dilihat dari segi berbagai aspeknya, maka ujungnya adalah terkait erat dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sungguh pun Al-Quran memberikan perhatian yang demikian besar terhadap ilmu pengetahuan, namun Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, bukti perhatian yang demikian besar dari Al-Quran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bukanlah sekedar teori. Yang kelima, berbicara hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan bukanlah dilakukan dengan melihat adanya hukum-hukum atau teori-teori ilmu pengetahuan di Al-Quran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.